Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. 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 Hai. Halo. Hai. Halo guys. Aku Zelin dari kelompok English Day. Aku akan ngejelasin tentang kabel. Kabel adalah sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Salah satu contoh kabel yaitu kabel listrik, fungsinya untuk menghantarkan listrik. Sama Sonya bakal ngasih tahu ke kamu tentang macam-macam mic. Nah, yang pertama itu ada namanya tipe mic kondensor, di mana tipe ini memiliki tingkat respon yang lebih tinggi nih dari mic yang satunya. Nah, di mana mic ini biasanya jikalau digunakan dia harus berjarak karena kalau dia tidak berjarak akan menimbulkan terdengar suara nafas kita gitu guys. Nah, biasanya mic ini memiliki macam-macam ya, macam-macam tipe. Yang pertama ada seperti mic yang di headset itu yang biasanya kecil, kotak penyambung headset yang ke telinga dan untuk kabel ke HP. Nah, itu juga disebut sebagai mic kondensor karena dia itu memiliki tingkat sensitif respon yang lebih tinggi. Nah, juga kayak ini nih, clip on mic. Nah, clip on mic ini juga termasuk tipe dari kondensor nih guys. Nah, biasanya tipe kondensor ini bisa dipakai untuk cover musik supaya suaranya itu lebih terdengar nyaring, kemudian juga lebih detail gitu guys. Nah, terus dia tuh biasanya dipakai kayak ASMR itu loh, yang makanan, mukbang dan sebagainya. Nah, terus yang tipe kedua ada namanya mic dynamic, di mana mic dynamic itu seperti biasanya kita lihat orang MC itu karena mic itu tidak terlalu responsif. Jadi biasanya jikalau digunakan itu harus dekat dengan mulut kita gitu guys. Nah, juga kalau mic kondensor itu dia itu membutuhkan supply power yang lebih tinggi, yakni menyambungkan kepada mixer itu guys. Nah, kalau misalnya mic dynamic itu dia tidak memerlukan power play yang lebih tinggi, biasanya menggunakan baterai gitu aja sih. Kenalin, nama aku Riri, aku dari kelompok English Day. Dan di video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang komputer. Mungkin kita semua mengira kalau komputer itu cuma ada monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, dan pastinya ada CPU. Tapi sebenarnya komputer ini tersusun dari banyak banget komponen penyusun yang bisa dibagi ke dalam 3 kategori. Pertama itu ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Yang pertama, hardware ini mengarah ke komponen-komponen komputer yang bentuk fisiknya itu bisa kita lihat. Contohnya kayak monitor, terus keyboard, mouse itu juga termasuk, CPU itu juga, tapi di dalam CPU sendiri masih banyak banget komponen penyusunnya. Kayak contohnya ada prosesor, ada motherboard, terus ada beberapa port untuk kabel VGA, HDMI, USB, audio jack, terus juga ada hard disk, pastinya itu termasuk ke dalam hardware dan lain-lain. Terus yang kedua ada software. Software untuk di dalam komputer itu ada banyak banget jenisnya. Ada yang fungsinya itu bisa untuk edit audio, edit video, edit foto, terus ya banyak banget deh pokoknya, tergantung kebutuhan si pengguna komputer. Terus yang ketiga ada brainware. Mungkin agak asing untuk istilah brainware, tapi sebenarnya brainware itu mengarah ke si pengguna komputer itu sendiri. Jadi user komputer termasuk dalam komponen komputer. Kalau dalam dunia kepenyiaran radio, berarti brainware ini adalah bisa jadi announcernya sendiri, atau bisa scriptwriternya, atau produsernya gitu. Terus untuk fungsi komputer dalam dunia kepenyiaran atau radio ini pastinya banyak banget, karena komputer itu sangat multifungsi. Dan dalam dunia kepenyiaran, komputer bisa jadi pusat kontrol untuk semuanya ya. Maksudnya untuk nulis skrip bisa, untuk memodifikasi audio bisa, untuk remix musik juga pastinya bisa. Terus untuk masih banyak lagi sih kegunaannya. Oke. Aku Tiara, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang speaker. Speaker merupakan sebuah perangkat keras atau hardware yang mengubah sinyal elektrik atau listrik menjadi frekuensi suara dengan jalan memberikan getaran pada komponennya yang berupa membran. Membran dalam speaker tersebut akan memberikan getaran pada udara agar terjadi gelombang audio atau suara yang akhirnya dapat ditangkap oleh telinga manusia.
Speaker sendiri memiliki fungsi untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Fungsi tersebut bisa berjalan normal selama komponen-komponen di dalamnya bekerja dengan baik dan sebagaimana mestinya. Aku Hiro dari kelompok English Day. Kali ini aku akan ngejelasin tentang headphone. Pasti teman-teman di sini udah tahu kan headphone yang seperti ini. Nah, fungsi dari headphone adalah untuk memonitor suara dan lagu yang sedang diputar di radio. Dengan mendengarkan lewat headphone, kita bisa mengontrol besar kecilnya suara kita. Sudah tepatkah jarak antara mulut dengan mikrofon sehingga terdengar jelas di headphone tersebut suara kita. Dengan headphone juga dapat membantu penyiar ketika akan masuk mulai berbicara saat lagu hampir selesai diputarkan. Aku Arvin, di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang mixer. Mixer sendiri itu pencampur ya. Fungsinya itu untuk mencampurkan getaran atau sinyal RF dengan menggunakan frekuensi osilator lokal untuk mendapatkan frekuensi intermediate. Aku Viera dari English Day. Nah, aku akan menjelaskan tentang fungsi dari monitor. Nah, fungsi dari monitor sendiri itu untuk menampilkan data grafis tampilan yang ada pada CPU agar pengguna bisa melihat data yang dibuat. Nah, selain itu, monitor juga berfungsi sebagai alat output dari memori komputer. Nah, kalau di ruang siar sendiri itu ada dua, yaitu monitor yang di komputer siar dan komputer streaming yang fungsinya untuk mengatur playlist. Aku Helga dari kelompok English Day. Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pemancar. Pemancar yaitu sebuah barang elektronik yang menghasilkan gelombang radio dengan antena. Nah, pemancar itu sendiri menghasilkan arus bolak-balik frekuensi radio yang diberikan oleh antena. Aku Ivanka dari kelompok English Day. Nah, di sini aku akan ngejelasin sedikit tentang amplifier, yaitu salah satu perangkat elektronik yang terdiri dari rangkaian beberapa komponen yang berguna untuk memperkuat output pada suara. Nah, amplifier sendiri itu akan memproses gelombang suara yang masuk, misalnya dari HP atau DVD untuk jadikan suara yang memiliki tekanan lebih besar dengan menyesuaikan watt dari amplifier itu sendiri. Oke Mas, dari kelompok English Day, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang peran dari komputer bagi penyiaran radio. Yang pertama, peran dari komputer untuk mengubah, mengatur, serta memanipulasi suara agar suara yang disampaikan lebih menarik bagi para pendengar. Yang kedua, peran dari komputer adalah untuk menampilkan skrip berita agar berita yang dibacakan penyiar adalah berita yang faktual serta berisi informasi-informasi yang bagus untuk didengar oleh para pendengar. Yang terakhir, peran dari komputer adalah untuk mengatur playlist lagu sehingga lagu-lagu yang dipilih oleh penyiar tentunya sesuai dengan apa yang ingin didengarkan oleh para pendengar radio tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.